Setelah Ling Yu selesai mandi, mereka pun duduk di ruang TV. Karena kejadian di kamar mandi itu membuat Ansin dan Ling Yu menjadi sedikit canggung. Ansin mengatakan bahwa tubuh Ling Yu hanya seperti tongkat kering. Kemudian Ansin pun masuk ke dalam kamarnya dan meninggalkan Ling Yu sendirian. Di kamar Ansin pun kembali teringat kejadian di kamar mandi pada saat ia terjatuh di bak mandi bersama Ling Yu yang akhirnya membuat Ansin dapat merangkai sebuah komik baru yang romantis. Tidak berselang lama Ling Yu mengetuk pintu kamar Ansin untuk meminjam laptopnya dan Ling Yu terlihat mengirim kode kepada seseorang. Pada saat menatap layar laptop, Ling Yu melihat Ansin yang sedang menggambar sebuah komik dan gambar itu adalah gambar tubuh Ling Yu. Sontak saja Ling Yu langsung menggoda Ansin sampai ia menjadi sangat malu. Keesokan harinya Ansin menerima gaji dan pada saat itu juga ia langsung teringat permintaan Ling Yu yang meminta kursi roda. Ansin pun langsung memesannya. Tidak berselang lama Duming yang merupakan manajer di tempat Ansin bekerja baru saja kembali dari perjalanan bisnis dan mengajak Ansin bersama rekan kerja yang lain untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Duming menawarkan untuk mengantar Ansin pulang ke rumahnya. Sesampainya mereka di halaman rumah Ansin, Ling Yu tanpa sengaja melihat mereka berdua dari jendela. Kemudian Duming menyatakan perasaannya pada Ansin dengan memberi sebuah rangkaian bunga, tetapi Ansin mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar yang sedang berada di luar negeri. Di dalam rumah, Ling Yu segera menyembunyikan vas bunga agar Ansin tidak bisa menyimpan bunga pemberian dari Duming tersebut. Keesokan harinya kursi roda impor dari Jerman yang dipesan Ansin sudah tiba dan Ansin pun meminta Ling Yu untuk mencobanya dengan membawa Ling Yu berkeliling rumah lalu memintanya mencoba sendiri. Saat Ling Yu sedang mencoba kursi roda baru itu, Ansin ingin membuang kotak bekas kursi roda dan Ling Yu pun meminta Ansin untuk membuang juga bunga pemberian dari manajernya itu dengan alasan agar tidak ada lalat yang datang. Sin pun berpindah ke sebuah klub malam. Di klub malam tersebut ada seorang pria yang menghampiri dan menggoda Sin Er. Di saat yang bersamaan Ling Seng yang merupakan adik bungsu Ling Yu pun datang untuk menolongnya. Sin Er pun terlihat bahagia saat Ling Seng menolongnya. Sin pun berpindah kembali ke rumah Ansin. Di rumah saat sedang makan bersama, Ling Yu mengatakan bahwa ia punya 2 tiket bioskop dari hadiah undian dan ia pun mengajak Ansin pergi nonton bersama. Keesokan harinya Ansin terpaksa bekerja lembur karena ada 2 orang rekannya yang tidak masuk kerja padahal ia sudah janjian dengan Ling Yu. Di sisi lain Ling Yu sudah menunggu Ansin di bioskop tetapi Ansin belum datang juga padahal sudah telat 2 jam dari perjanjian yang sudah mereka buat di awal. Kemudian Ansin langsung bergegas pergi mencari Ling Yu di rumah. Ternyata Ling Yu tidak ada di rumah. Akhirnya Ansin langsung menyusul Ling Yu ke bioskop. Sesampainya di sana ia mencari Ling Yu yang ternyata masih duduk sendirian menunggu dirinya. Ansin pun merasa bersalah dan langsung membeli tiket baru untuk nonton filmnya. Di dalam bioskop ketika mereka sedang menonton, Ling Yu memperhatikan tingkah Ansin yang tertawa lepas saat menonton film tersebut. Keesokan paginya Ling Yu sudah tidak ada lagi di rumah. Ansin pun mencarinya dan berpikir bahwa tiket bioskop itu adalah sebuah hadiah tanda perpisahan. Ia pun tidak konsentrasi dalam bekerja dan selalu teringat akan nasib Ling Yu. Kemudian Ansin minta izin ke atasannya pulang lebih cepat untuk mencari Ling Yu. Ternyata Ling Yu menemui Dr. Xia Yisan untuk mengambil hasil tes. Ling Yu pun mengetahui bahwa ayahnya akan memberikan 50% saham ke Jinwan yang merupakan ibu dari Ansin dan saham tersebut kini akan dialihkan ke putrinya yaitu Ansin. Ling Yu curiga bahwa Ansin adalah anak gelap dari ayahnya. Ternyata saat Ling Yu mengalami kecelakaan dulu waktu itu Ling Yu sedang mencari keberadaan putri dari Jinwan yaitu Ansin. Dan juga hilangnya sikat gigi Ansin merupakan ulah Ling Yu untuk melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya pun negatif. Dia pun jadi lega ternyata Ansin bukan anak gelap dari ayahnya. Akhirnya Ling Yu menghubungi Ai Li yang merupakan sekretaris terpercaya Ling Yu untuk memastikan Ling Feng tidak akan bisa menemukan Ansin. Selesai bertemu dengan Dr. Xia Yisan, ia melihat Ansin lalu Ling Yu pun mengikutinya yang ternyata Ansin sedang mencari dirinya hingga ke taman hiburan. Di taman hiburan Ling Yu melihat Ansin yang hampir ditabrak skuter. Untuk melindungi Ansin dari skuter itu ia pun dengan refleks langsung menarik Ansin sampai jatuh ke pangkuannya.
Ansin pun marah kepada Ling Yu karena tidak mengabari dirinya padahal Ling Yu tidak punya ponsel untuk bisa mengabari Ansin. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Ansin terus teringat saat ia terjatuh di pangkuan Ling Yu. Saat Ansin mengambil minuman soda di kulkas, Ling Yu pun ikut bergabung dan menyentuh wajah Ansin. Ansin pun kembali terinspirasi untuk komiknya atas apa yang baru saja terjadi pada dirinya.